誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah menunggu selama 1 minggu penuh dengan penuh rasa penasaran yang luar biasa hebat, akhirnya chapter terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers kembali terbit secara legal di Jepang sejak jam 10 malam tadi. Walaupun tidak sedikit dari kalian yang sudah mulai bingung dengan jalannya alur cerita dari manga Tokyo Revengers, namun khusus untuk video kali ini, kami sarankan kalian tetap simak sampai habis atau baca sendiri secara langsung juga ya. Karena pada chapter 271, ada 3 buah misteri besar di dalam cerita Tokyo Revengers yang akan langsung dijawab oleh Ken Wakui melalui beberapa panel mangganya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Manga Tokyo Revengers chapter 271 berjudul Empty Wish, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah harapan kosong atau harapan palsu. Dari judul saja harusnya kita sudah dapat membayangkan mengenai seberapa kelam jalannya alur cerita di dalam chapter terbaru ini. Pada awal chapter, nampak sebuah panel manga yang merupakan kelanjutan dari akhir cerita minggu lalu yang sempat terpotong. Di mana pada momen ini, Shinichiro Sano langsung bertanya mengenai di mana lokasi paman misterius yang mengaku bisa melakukan perjalanan waktu entah itu ke masa depan ataupun ke masa lalu. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya Shinichiro Sano dan juga Wakasa tiba di sebuah lorong jalanan tua atau tepatnya di sebuah kolong jembatan untuk segera mencari tahu mengenai sebuah kebenaran semua ucapan dari pria misterius yang sebelumnya dibicarakan oleh para berandalan random di dalam bar milik Wakasa. Di panel ini terlihat Wakasa dan Shinichiro yang mulai berbicara kepada paman misterius itu. Woi, apa benar kau adalah seorang pelompat waktu yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini? Tidak hanya itu, Shin pun juga langsung meminta bantuan kepada paman misterius untuk dapat membantunya melakukan perjalanan waktu alias untuk bisa kembali lagi ke masa lalu. Mendengar pertanyaan dan juga semua permintaan dari Shinichiro, paman itu ternyata malah tertawa dan sama sekali tidak ada niat untuk membantu dirinya. Di saat yang bersamaan, Wakasa pun langsung mengajak Shin untuk segera pergi meninggalkan pria tua itu sendirian sambil berkata seperti ini. Woi Shin, apa yang terjadi kepadamu? Apakah kau sudah gila? Bagaimana mungkin kau bisa percaya dengan semua ucapan omong kosong dari orang misterius seperti dia? Aku yakin saat ini dia hanya sedang mabuk hingga bisa mengatakan bahwa dia bisa melakukan perjalanan waktu. Namun ternyata di momen ini Shinichiro Sano sudah mulai kehilangan kesabarannya. Dengan penuh emosi, Shin pun malah berteriak kepada Wakasa. Urusai, jangan banyak bicara kau. Melihat perubahan sikap dari Shinichiro Sano, Wakasa yang sudah lama mengenalnya pun langsung mengerti bahwa ketika Shinichiro Sano sudah emosi, maka tidak ada lagi satupun orang yang mampu menghentikannya. Oleh karena itu, karena Wakasa adalah orang yang rasional dan juga masih sayang dengan nyawanya sendiri, akhirnya dia pun dengan cepat langsung pergi meninggalkan lokasi itu, serta membiarkan Shinichiro dan paman itu terus melanjutkan pembicaraannya. Tidak lama setelah Wakasa pergi, Shin pun kembali melanjutkan semua pertanyaannya. Woi, apa kau mendengar semua ucapanku sebelumnya? Cepat katakan kepadaku, bagaimana caranya supaya aku bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu? Karena saat ini aku hanya ingin menyelamatkan adik kandungku. Mendengar semua permintaan dari Shinichiro, paman tua itu pun akhirnya mulai bercerita. Dengar, selama kekuatan time leaping ini ada di tanganku, maka tidak akan ada orang lain lagi yang perlu menderita. Oleh karena itu, aku tidak bisa memberikan kekuatan spesial ini kepadamu begitu saja. Lagi pula, untuk apa kau menginginkan kekuatan besar untuk bisa pergi ke masa lalu, jika hanya digunakan untuk alasan sederhana seperti itu? Di saat yang bersamaan, paman tua ini pun mulai bangkit dan mulai pergi meninggalkan Shinichiro Sano sambil kembali melanjutkan semua perkataannya. Haha, dasar bodoh sekali kau. Saat ini hanya aku sajalah satu-satunya orang yang boleh memiliki kekuatan besar untuk melintasi waktu. Asal kau tahu saja, aku bisa mendapatkan kekuatan time leaping setelah aku membunuh pengguna sebelumnya. Nah, ini dia poin menariknya. Ternyata paman misterius yang ditemui oleh Shin ini bukanlah seorang time leaper yang pertama, melainkan hanya pria random saja yang secara kebetulan memiliki kekuatan time leaping atau kekuatan untuk melintasi waktu. Setelah dirinya membunuh pengguna sebelumnya, alias setelah dia membunuh pemilik asli kekuatan time travel pada bulan Juli tahun 2005. Berdasarkan hal itu, maka bisa kita tarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa kekuatan time leaping bisa diwarisi atau diberikan kepada pengguna baru, namun dengan catatan bahwa pengguna lamanya harus dibunuh lebih dulu. Untuk lebih jelasnya, tentu saja kita akan bedah semua hal ini pada konten breakdown di hari Rabu. Namun untuk saat ini, mari kita lanjut dulu aja ya semua alur ceritanya.
Pada panel selanjutnya, amarah dari Shinichiro pun menjadi semakin tidak terbendung. Apalagi setelah Shin mendengar bahwa paman tua itu menertawainya dan juga meremehkan tujuannya untuk bisa menghidupkan Maiki kembali. Di momen ini, dengan cepat ekspresi dari Shinichiro pun kembali berubah dengan drastis. Dan bola matanya sudah berubah menjadi warna putih. Atau simpelnya, saat ini Shinichiro Sano sudah berada di dalam mode Dakimusif. Tanpa pikir panjang, Shin pun dengan cepat langsung mengambil pipa besi yang ada di dekatnya. Dan langsung menghantamkan pipa besi tersebut ke arah paman misterius dengan sangat kencang sekali. Hurra! Hingga pria itu pun akhirnya langsung terpental dan terjatuh ke tanah. Nah, menarik ya, di momen ini pria itu ternyata sama sekali tidak merasa kesakitan dan malah tertawa dengan kencang sambil berkata, "Haha, ternyata kau sama seperti diriku, di mana kau lebih memilih untuk membunuh orang lain hanya demi bisa mendapatkan kekuatan besar seperti ini." Namun sayangnya Shinichiro Sano sama sekali tidak peduli dengan semua ucapan dari paman misterius itu. Dan malah langsung mengayunkan pipa besinya lagi untuk kembali menghantam kepala dari paman itu berkali-kali. Sadisnya kejadian tersebut pun terus berlangsung dalam beberapa panel. Hingga pada akhirnya Shinichiro Sano berhasil membunuh paman misterius itu. Pada panel selanjutnya, Shin yang mulai terlihat puas pun akhirnya berkata, "Haha, saat ini aku sudah berhasil membunuhmu. Jadi pasti aku sudah memiliki kekuatan yang sama sepertimu." Intinya pada halaman ini kita diperlihatkan sebuah momen gila dan juga kejam dari Shinichiro Sano yang sebenarnya sangat sulit sekali digambarkan melalui kata-kata. Namun sayangnya kegembiraan dari Shinichiro itu pun tidak berlangsung cukup lama. Karena setelah Shinichiro melihat tangannya yang sudah dipenuhi banyak sekali darah, Shin pun akhirnya baru sadar bahwa walaupun dia telah berhasil membunuh Time Leaper sebelumnya, namun sampai saat ini Shin masih belum bisa kembali lagi ke masa lalu. Atau lebih tepatnya, meskipun Shinichiro Sano memiliki kekuatan time leaping, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa melintasi waktu dan pergi ke masa lalu. Di panel selanjutnya, barulah Shinichiro Sano merasa menyesal dan juga mulai menangis dengan kencang. Karena walaupun dirinya sudah melakukan semua hal yang diucapkan oleh paman tua itu dan telah membunuh atau menghilangkan nyawa dari orang yang memiliki kekuatan time leaping, namun pada akhirnya Shinichiro Sano masih tetap gagal atau tidak bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk menyelamatkan adiknya. Setelah 1 hari berlalu, atau tepatnya pada tanggal 30 Juli tahun 2005, kali ini nampak Sanzu dan juga Baji yang sedang berjalan bersama di bawah guyuran hujan. Pada momen ini Sanzu pun berkata kepada Baji bahwa dirinya akan pergi ke rumah Shinichiro Sano lebih dulu sebelum pulang ke rumah. Karena entah kenapa saat ini Harucho Sanzu merasa sangat khawatir dengan kondisi dari Shin. Oleh karena itu Sanzu pun akhirnya meminta Baji untuk pulang lebih dulu. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Sanzu tanpa sengaja melihat Shinichiro Sano dari kejauhan yang saat itu sedang berdiri sendirian di atas jembatan gantung. Setelah mengetahui hal itu, tentu saja Harucho Sanzu seketika menjadi panik. Dan dia pun langsung berlari dengan cepat ke tempat Shinichiro Sano berada. Sesampainya di lokasi, Sanzu pun langsung berteriak dengan keras ke arah Shinichiro. "Woi Shinichiro, apa yang kau lakukan di sana?" Melihat Sanzu yang tiba-tiba muncul di sampingnya, Shinichiro Sano pun dengan tenang langsung menjawabnya. "Sanzu, aliran sungai ini sangat deras sekali. Jadi jika aku lompat sekarang, maka sudah pasti aku akan langsung mati karena hanyut." Mendengar semua ucapan putus asa dari Shin, Sanzu pun kembali berteriak dengan keras ke arahnya. "Apa yang kau lakukan, bodoh? Cepat turun dari sana!" Namun sayangnya di momen ini Shin sama sekali tidak peduli dan juga tidak mau mendengar semua omongan dari Harucho Sanzu. Hingga pada panel selanjutnya, Shin yang sudah sangat frustasi pun kembali menangis sambil berkata, "Hari ini adalah hari di mana Maiki mengalami kecelakaan 4 tahun yang lalu. Aku sangat ingin bisa kembali lagi ke masa itu, serta menyelamatkan Maiki dari semua nasib buruk yang menimpanya selama ini." Dan di saat yang bersamaan, Shinichiro Sano pun dengan cepat langsung melompat dari atas jembatan itu, tanpa memperdulikan lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Intinya, Shinichiro Sano lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, daripada harus terus hidup dengan penuh rasa penyesalan atas kematian Maiki. Nah, inilah poin menariknya. Tepat di saat Shinichiro Sano mulai tenggelam dan juga memejamkan matanya, tiba-tiba saja Harucho Sanzu ikut melompat sambil meneriaki nama Shinichiro dengan sangat keras sekali. Sayangnya di momen ini sama sekali tidak diperlihatkan apakah pada akhirnya Sanzu ikut tenggelam bersama Shin atau justru sebaliknya. Yang jelas pada akhir chapter 271 ini, tiba-tiba saja muncul sebuah kilatan petir yang menandakan bahwa Shinichiro Sano sudah berhasil mengaktifkan kekuatan time leaping tepat setelah Shin memejamkan matanya. Hingga pada akhirnya kesadaran Shin pun tiba-tiba saja berpindah ke tubuh lamanya.
Atau sederhananya, Shinichiro Sano akhirnya berhasil melakukan time leap ke tanggal 30 Juni tahun 2001. Di mana pada hari ini, sebuah tragedi besar yang merubah sejarah dunia bak kuantum akan terjadi untuk pertama kalinya. Wow, menarik banget bukan? Tentu saja untuk bisa tahu mengenai seluruh kelanjutan cerita asli dari manga Tokyo Revengers ini, kita masih harus sabar menunggu sampai chapter terbaru terbit pada hari Selasa depan. Oh iya, berdasarkan semua isi pembahasan kita di atas, sebenarnya ada beberapa hal penting yang sangat menarik sekali untuk kita bahas. Salah satunya adalah mengenai seberapa banyak Shinichiro Sano melakukan time leap, atau seberapa banyak Shinichiro Sano pergi kembali ke masa lalu. Sampai akhirnya Shin mampu mendapatkan masa depan yang terbaik menurut versinya, dan Mikey bisa tetap hidup sampai dirinya dewasa. Karena jika kita perhatikan baik-baik, jelas sekali semua upaya yang dilakukan oleh Shin untuk berubah masa lalu ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang ingin tahu mengenai semua isi pembahasan tersebut secara lengkap, nantikan terus ya video breakdown-nya yang akan kami upload dalam waktu 24 jam lagi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Salam Baku Hantam.